ampun. Ya, Ustazah Lulung boleh nggak kasih apa ya sedikit tips lah buat ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara yang hari ini juga menyaksikan obrolan kita. Mudah-mudahan bisa ya diikuti, dicontoh ya keluarga Ustazah Lulung sama Ayang Beb ini, dan tolong kasih sedikit tips lah buat kita semua gini. Ya. Iya, insya Allah Bunda, ya ampun, kita kasih tips jadi malu. Jadi memang di dalam kita berumah tangga pasti ada kekurangan-kekurangannya, ya kan? Apalagi zaman pandemi sekarang ini, yang dirasain kadang-kadang ada rasa bosan juga. Kadang ya seperti itulah ya, ketemu terus sama suami, sama anak, belum lagi sama ponakan. Aduh, biasanya kita bahasanya rumah rapi jadi berantakan. Tapi ya memang pertama-tama kesel, lama-lama oh iya ya ini adalah silaturahmi itu adalah ibadah ya, capek nggak capek itulah capek karena Allah gitu kan. Jadi banyak belajar banget di pandemi itu, banyak belajar sabar, banyak belajar kalau bahasanya Bunda mah belajar watak. Oh ternyata anak aku aslinya kayak gini ya kalau lagi dalam keadaan tidak kemana-mana. Jadi yang pertama yang namanya kekurangan kelebihan, kalau kita ngeliat soal pasangan kita punya kekurangan jangan diungkit kayak tadi dibilang sama suami saya, tapi itu jadi satu kelebihan. Kenapa? Boleh jadi dalam satu kekurangan ada kelebihan yang lain. Itu surat An-Nisa 19. Jadi kadang-kadang kalau pengen ngomel, iya gue juga punya kekurangan. Jadi jangan juga kita yang ya kita tadi mungkin ya ngeluh apalagi pandemi sekarang ini. Jadi 4 ayat 19, terimalah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua, apapun diomongin, mau ngomel sekalipun, misalnya jangan yang aku kan kalau ngomel takut dibilang istri yang durhaka misalnya, ngomel aja, tapi nanti di situ ngomong deh, maaf ya tadi gue ngomel soalnya begini-gini. Mungkin beda-beda orang kali ya, tapi kalau kita di keluarga kita omongin, bahkan sama anak pun kalau dia cemberut dikit kadang kan kita suka yang mama kepo amat sih, bukan kepo, kenapa harus diomong. Jadi memang alhamdulillah sih kita komunikasi terus lancar gitu. Bahkan kalau kita nggak ada komunikasi kita sedih, kenapa kok pada diem-dieman sih. Bahkan kepada yang namanya seorang ibu pun atau saudara-saudara, adik kakak pun, kalau misalnya kita biasanya kan kalau pada datang kita ke bawah, ini kita cuma capek misalnya gini, maaf ya kita capek mau tidur, itu bisa tersinggung, kenapa sih kakak nggak turun, nah itulah. Jadi emang benar-benar yang kedua silaturahmi tetap jalan ya. Yang ketiga silaturahmi tetap jalan dalam artian entah itu dengan seperti ini virtual maupun dengan telepon dan sebagainya. Intinya kalau tersinggung ada apa, pokoknya omongin, jangan ditahan. Kadang yang ketiga sama anak-anak, istilah bahasanya yang namanya kita orang tua ya, suka menganggap dia seperti masih kecil aja, padahal dia udah besar ya. Gede. Teman saya pernah ngomong, udah besar. Teman saya pernah ngomong, kasih kepercayaan sama anak dulu, kasih kepercayaan. Ya juga sih ya gitu. Jadi banyak pembelajaran banget di musim pandemi ini. Jadi lebih erat hubungan kita dengan saudara, dengan ponakan, bahkan dengan suami gitu. Ya kan. Ya, jadi lebih banyak belajar lagi. Banyak banget belajar ini pun kita ya. Ternyata bener. Kita jadi kelihatan, gitu. Karena tiap hari ada gitu. Kemarin nggak kelihatan gitu. Bener banget, masya Allah. Jazakillah khairan kasiran ini Ustazah Lulung. Ya, masya Allah. Kalau Pak Yudi, Pak Yudi buat para suami nih. Apalagi kalau yang punya istri kayak wataknya Ustazah Lulung ini perlu dapat tipsnya dari Pak Yudi nih. Yo, agak. Pertama, saling percaya. Kalau dia kan dimanapun manggil ustadz kayak cin segala macam, kalau nggak percaya ganjen banget sih cancin. Yang kedua, komunikasi. Dulu waktu saya belum punya mobil, komunikasi itu di meja makan atau setelah sholat berjamaah. Oh masya Allah. Pas sekarang alhamdulillah kita lebih enak bawa mobil bareng-bareng berempat di dalam mobil sambil dengan musik yang enak gitu. Musik yang ya, sambil jadi keluar mereka seperti teman, karena anak-anak udah besar-besar, jadi ngobrolnya seperti teman. Lo kenapa sih begitu cemberut terus pakai bahasa anak-anak lah. Lo kenapa sih lo? Ada dua ya putri semua ya, dua-duanya ya. Dua putri. Karena yang pertama umur berapa yang pertama? 22 21 lah, 22. Beda 2 tahun. Oh, udah besar-besar, alhamdulillah, masya Allah. Doain dong Bun, biar cepet ngawinin. Amin. Tambahin Bu Dokter boleh? Iya. Tipsnya lagi. Terus saling
memaklumi. Kalau cuman memaafkan itu kadang-kadang suka ngomong lagi. Tapi kalau udah memaklumi, ini watak saya pendiam, jarang ini. Tapi kalau saya sering sering diomelin juga kan, kita juga ini juga. Tapi kita saling memaklumi. Iya. Yang dari semua itu kita mendoakan, selalu mendoakan semua anak-anak saya, keponakan saya, mertua saya yang jadi orang tua saya itu saya benar. di sholat malam terutama. Iya, memaklumi dan mendoakan. Sampai ipar semua saya doain, sampai yang sudah orang tua yang sudah wafat juga kita mendoakan. Guru-guru juga yang guru-guru taklim kita sama bareng, jadi gurunya sama, kita saling insya Allah selalu mendoakan guru-guru kita yang mengajar kajian-kajian Islam. Masya Allah. Dari mulai ilmu fikih, tauhid, semua sejarah, kita sama gurunya, satu guru satu ilmu. Satu guru satu ilmu. Jangan ganggu. Wah, itu jarang Pak loh. Yudi, iya walaupun bukan pesantren dia ngaji terus Bun, gitu. Iya, Masya Allah. Ngaji terus, alhamdulillah. Jarang Jadi, suami istri satu guru tuh jarang. oh, alhamdulillah ya. Kita gurunya sama. Masya Allah. Jadi kalau Pak Yudi nggak sekali marah kita takut. Terus kita nangis deh mewek. Tapi kalau kita sering marah jadi biasa, dia udah kebal. Dari 20 tahun saya sekali marah besar. Iya. Sampai dia takut. Oh, iya, itu memang Tapi alhamdulillah tidak di depan anak-anak, berdua aja pada saat dia mobil. Iya. Itu sekali-kalinya dia sampai ingat sampai sekarang. Dari 20 tahun. Itu harus Bun, harus pilih ya, rendah ya. Dari 20 tahun pernikahan sekali marah besar sampai dia ingat, sampai dia takut sekarang. Segan. Ya, itu aja, Bunda. kekuatannya Pak Yudi tuh, jarang marah, atau watak kayak Pak Yudi jarang marah, sekalinya marah itu menggelegar itu. Kalau watak tadi ya gimana? Ya kok bisa ya Bapak marah kayak gitu. Dia nggak nyangka ya. Tapi dari 20 tahun pernikahan itu, di tahun ke-20. Itu biasanya kalau udah marah banget itu udah banget ya. Udah banget itu. Karena kita nyap terus Bun, ngomong terus ngomong. Berhenti Bisa diam enggak? Gitu. Aduh, kebayang. Jadi lucu deh kita kan. Ya Allah, ya Roh, Masya Allah. Bayang itu kejadiannya di mobil berdua. Ya ampun. Tapi sebetulnya gue aja yang diomelin. Cukup gue. Iya, tapi setelah belajar tentang watak, mengetahui masing-masing watak itu lebih enak ya? Ya, alhamdulillah kita sekeluarga insya Allah lebih enak karena kan ngomong sama anak-anak kata Bunda Dokter Aisyah Dahlan begini loh, kata dokter. Jadi saya selalu tuh kata Dokter Aisyah Dahlan, kata ada teman-teman psikolog kata Bu Tanti begini kan. Karena kalau misalnya kata saya belum tentu kan ya. Jadi saya bilang saya kata ini dan itu memang benar kata teman saya kata Dokter Aisyah. Kan kalau saya ngomong sama adik-adik nih misalnya Ustazah Mumung, Ustazah Saidah misalnya gitu ya, Mung, tuh kalau kata Dokter Aisyah Dahlan sih begini, kata Bunda Eli Risman kayak gini, jadi sih psikologinya sih gitu. Jadi saking kita ngejaga, jadi sekarang jadi lebih ngerti gitu. Kenapa sih pendiam banget, lelet banget, ternyata emang gitu. Jadi kita kalau ada pelatihan ikut berdua juga. Iya. Jadi kalau misalnya pelatihan sama Bunda Eli Risman kita berdua. Kadang-kadang ikut kajian Bu Dokter Aisyah kita berdua, selalu berdua. Jadi kita tahu bareng-bareng. Selalu berdua, Jin dan Jun. Masya Allah, keren banget ya. Ini dari jutaan pasangan suami istri yang seperti ini itu menurut saya ya, karena saya juga setiap hari dan beberapa tahun ini juga dijadikan konsultan untuk pernikahan, dan seperti Ustazah Lulung dan Pak Yudi Ayang Beb ini jarang banget. Makanya ya Allah masih ada bisa sebagai role model, sebagai suri toladan kita ya, bertemu dengan Ustazah Lulung dan Ayang Beb. Mudah-mudahan Ustazah Lulung dan Ayang Beb juga tetap terus ya penuh mawaddah warahmah. Amin ya Allah, doain Bunda. Karena bersamanya itu. Kita ngobrol ya. Yes. Karena bersamanya lagi itu. katanya. Yes, ya, insya Allah ya.
Baik, dan terima kasih banyak ini atas kehadirannya, bersedia berkenan hadir dan berdua ya. Dan alhamdulillah terima kasih juga buat Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudara-saudara semuanya yang mau menyaksikan ya ngobrol bareng Bu Isah dan Ustazah Cin, Ustazah Cin dan Ayang Beb. Kan? Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, bercanda segala macam. Ya Allah, ya Allah, sama saya juga mohon maaf ya, hilaf kata misalnya, tapi mohon maaf juga kalau sedikit berhenti-berhenti, ini sinyal dari no problemo, yang penting hati kita sinyalnya kuat. Yes, bener banget ya. Alhamdulillah ya, jazakumullah khairan kasiran.